Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan limpahan karunia yang begitu besar. Tentu juga nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini, tentu nikmat sehat, nikmat panjang umur, iman dan Islam. Salawat dan salam tercurah ruah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat, dan insya Allah pada kita semua sebagai umatnya. Jemaah Masjid Al-Ikhlas Kajian Lentaro Kolbu, sebentar kita akan ikuti kajian bersama Habib Qais Abdurrahman Assegaf. Kali ini mengetengahkan tentang hilangnya sifat tawakal. Allah SWT berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat 65 ayat 2 sampai 3. Di sini akan dijelaskan tentang apa definisi tawakal, seberapa penting tawakal dalam kehidupan orang beriman, dan akan disampaikan secara gamblang oleh Habib Qais kisah-kisah tawakal itu sendiri. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fanawina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas Bukopin Es Parman, yang semoga antum semua berada di dalam kesehatan dan afiat serta lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk sama-sama mempelajari ilmu agama di tengah keterbatasan, di tengah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu berada bersama kita, menyayangi kita, karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kebaikan, maka dirinya akan diberikan pemahaman di dalam agamanya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bicarakan tentang esensi daripada tawakal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyandarkan seluruh harap dan asa kita hanya kepadanya. Meskipun memang di dalam kehidupan seringkali
kita justru tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada kekuatan kita, kita bersandar kepada ikhtiar kita. Sebenarnya kekuatan dan ikhtiar yang selama ini mungkin oleh sebagian orang disalah tafsirkan, semuanya hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang merupakan kreasi dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu akan menyembah apa yang tanganmu buat, sementara Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan perbuatanmu. Jadi jelas ditegaskan bahwasanya perbuatan kita kendati pun diidhafahkan kepada kita secara bahasa, namun hakikatnya semua itu adalah kreasi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya memiliki pertanda. Pertanda seseorang itu doanya diterima, maka dia berdoa, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha untuk merubahnya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi hakikatnya Allah yang melempar. Maka kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah kita diajarkan sifat 20, kita diajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita, di dalam zatnya, di dalam sifatnya dan juga af'alnya. Artinya kita selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semuanya. Nah, di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman dan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana Al-Quran berbicara tentang tawakal dan bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara tentang tawakal? Wabihi ilaihi qala wa ammal ahadis fal awwalu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin inzur ila al-ufuq al-akhar fa idha sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adab. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سابقك بها عكاشة متفق عليه. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menceritakan visi beliau. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat, ditampakkan kepada beliau satu nabi yang membawa sedikit umat. Ada juga nabi bahkan yang tidak membawa siapapun bersamanya. Ada nabi yang membawa hanya 1 atau 2 orang saja. Tiba-tiba ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW rombongan yang sangat luar biasa banyak. Maka Nabi Muhammad SAW sempat mengira bahwasanya rombongan yang banyak itu adalah umat beliau SAW. Kemudian ditampakkan lagi rombongan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak jumlahnya. Itu baru umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini bercerita kepada para sahabatnya, di antara umatku yang banyak, di antara umatku yang tumpah ruah, ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Ini membuat para sahabat bertanya-tanya,
mereka mulai memikirkan, mulai membahas. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya, maka para sahabat mulai berbincang-bincang. Inilah makanya oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh beliau di dalam kitab Al-Adhkar, disunahkan bagi orang yang sedang makan berbicara tapi membicarakan orang-orang soleh, membicarakan ilmu agama, membicarakan hal-hal yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan makan. Tentu saja bukan maksudnya ketika makanan ada di mulut, tapi dalam situasi lagi makan, hendaknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan itu disunahkan. Thayyib. Maka para sahabat mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan ini pasti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain mengatakan ini adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya. Dan mereka membicarakan banyak hal. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya dan bertanya, "Maladzi takhuduna fi?" Sebenarnya kalian ini dari tadi sedang membincangkan apa? Kemudian disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah curiosity ataupun rasa penasaran dan ingin tahunya mereka terhadap siapa tuh kira-kira orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 kriteria. Humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ruqyah dibagi 2. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang berbasis dengan syariat dan bersepakatan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wurud di dalam Al-Qur'an, apa yang wurud di dalam sunnah, apa yang bersepakatan dengan makna-makna yang mana Al-Qur'an dan sunnah diturunkan, maka hal tersebut bisa dikatakan ruqyah syar'iyah. Dan para sahabat meruqyah. Ada yang tersengat kalajengking diruqyah dengan suratul Fatihah. Kadang para sahabat meruqyah dengan surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an. Para ulama juga mengajarkan kita ruqyah syar'iyah. Meskipun terkadang tidak secara letterlek atau harfiah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kakinya dalam keadaan sakit. Kakinya tidak dalam keadaan yang baik. Kemudian diperintahkan kepada beliau, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai. Maka beliau menyebut Muhammad, maka hilanglah rasa sakit yang ada di kaki beliau. Tidaklah hal tersebut melainkan karena beliau bertawassul dengan cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW adalah cinta yang benar. Kita tahu bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar adalah orang yang paling sering mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bahkan membuat rumah di depan rumah Rasulullah SAW. Kita banyak mendapati riwayat-riwayat juga berasal dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Di dalam hadis Imam Muslim misalkan, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW berjalan kaki, kemudian naik unta ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ada juga ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, kemudian tidak terdapat di dalam As-Sunnah, dan tidak menyepakati maqasid dan juga tujuan dari apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Justru malah bertentangan. Maka tidak ada bedanya dengan bid'ah. Tidak ada perbedaannya dengan perbuatan bid'ah. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan bid'ah. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-bid'atu bid'atan, atau al-muhdatsatu dzurban. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada 2. Kullu ma yuwafiqu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhi mahmudah. Wa kullu ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi madhmumah.
Yang bersepakatan dengan Al-Quran. Lihat, bersepakatan. Yang bersepakatan. Memang tidak ada secara harfiah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi bersepakatan. Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan juga tidak menyalahi dari athar. Maka hal tersebut disebut sebagai bid'ah, sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru namun baik. Akan tetapi, apabila sesuatu tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan athar, maka hal tersebut dinamakan bid'ah yang madmumah atau bid'ah yang tercela. Maka hendaknya sikap kita melihat, apabila kita ingin meruqyah seseorang, maka hendaknya menggunakan ruqyah yang ma'thurah ataupun ruqyah yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah pentingnya kita mempunyai guru yang memiliki pemahaman bersanad kepada para ulama, yang bersanad kepada para ulama hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wala yastarqun. Yang kedua, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ini disebutkan orang-orang yang mendapatkan jatah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang tidak meminta diruqyah. Maksudnya tidak meminta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Artinya orang-orang yang tetap bersabar di dalam keadaannya. Orang-orang yang tetap bersabar di dalam cobaan yang Allah berikan kepadanya. Musibah yang Allah timpahkan kepadanya. Dia tetap bersabar. Wa yahtasibul ajra 'ala Allah. Dan dia mencari pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka orang-orang seperti ini berhak, menurut riwayat ini berhak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian wala yatatayyarun, tidak tatayur, tidak meyakini sesuatu yang khurafat. Kalau misalkan hari Senin adalah hari sial, kalau misalkan hari Kamis adalah hari baik. Kalau saya keluar dari kampung saya hari Senin, saya akan celaka. Kalau saya masuk kampung saya hari Kamis, maka saya akan bahagia. Dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Ini tatayur yang dilarang oleh agama. Maka secara otomatis, orang yang meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, yang pernah meruqyah dengan ruqyah syirkiyah, yang pernah minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, yang pernah juga memiliki keyakinan seperti itu, maka tidak mungkin masuk surga tanpa hisab atau tanpa azab. 50-50. Tetap akan dihisab, ya bisa jadi akan diazab, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya meskipun hisab itu yajri alaihi. Thabitun lahu wa yajri alaihi. Hisab adalah sesuatu yang ta'ayyan alaihi, sesuatu yang pasti terjadi untuknya, sesuatu yang pasti ditetapkan Allah padanya. Akan tetapi masalah azab, ya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya rahmatnya mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bagian akhir hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan satu sifat yang menjadi titik poin pembahasan kita, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya lah mereka itu bertawakal. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat ke-58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan hendaknya kamu pasrahkan semua urusanmu. Kamu sandarkan kehidupanmu. Kamu sandarkan kematianmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Di antara tanda kalau kita masih bersandar kepada amalan, kurangnya harapan kita kepada Allah pada saat kita itu berbuat maksiat. Kenapa bisa demikian? Karena memang ada orang-orang yang mungkin di dalam hatinya menyangka kalau dirinya sudah beramal, maka fal jannatu ta'ayyanat lahu. Fa asbaha ahdan lil jannah daruriyan bi'amali.
Maka dia menyangka karena dia sudah sholat, dia sudah puasa, maka dia sudah membayar harga surga. Ini bukan ciri orang yang bertawakal. Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada sesuatu yang hidup dan tidak akan mati. Amal adalah arad ataupun sesuatu yang keluar dari kita. Kita saja akan sirna, akan mati. Maka amal itu statusnya lebih rendah daripada kita. Karena kita adalah sumber amal tersebut. Amal meskipun ia mulia, tapi masih lebih mulia orang yang melakukannya. Tidak akan ada doa apabila tidak ada yang memanjatkannya. Tidak akan ada sedekah bila tidak ada yang memberikannya. Tidak akan ada puasa bila tidak ada yang melakukan dan menjalaninya. And the list goes on. Dan listnya itu bisa terus kita tuliskan. Bisa terus kita sebutkan dan kita fahamkan. Akan tetapi di sini Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam amal kita. Jangan sampai kita menyangka karena kita memiliki amal soleh lantas kita bisa membeli surga. Seolah-olah kita sedang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasannya jual beli yang terbaik adalah jual beli dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi-diksi seperti itu untuk targhib, untuk menyemangati kita supaya kita lebih semangat di dalam beramal soleh, dan tarhib dari keputusasaan supaya kita itu nuhud, kita bangkit dari apa yang sudah kita tinggalkan, karena itu adalah tanda hati yang hidup. Syekh Muhammad Basim Dahman mengatakan tanda hati yang hidup adalah apabila melewati satu amal soleh maka timbullah rasa sedih karena tidak melakukannya. Dan apabila berbuat maksiat maka timbullah rasa penyesalan di dalam hatinya. Nuqsanur raja inda wujudi zalal. Jadi tidak bertawakal kepada Allah pada saat dia berdosa. Padahal Tuhan yang memberikan kita tangan, memberikan kita kaki, Tuhan itu pula lah yang mampu untuk menggerakkan tangan dan kaki kita, menggerakkan seluruh pikiran kita untuk berkhidmat kepadanya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ketika kita keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Itu adalah satu statement penting bahwasanya kita tidak boleh memasrahkan urusan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau misalkan ban bocor, kita minta tolong kepada tukang tambal ban. Kalau kita lapar, kita minta tolong kepada istri kita untuk memasak. Kalau kita ada masalah, terkadang kita mengadukan masalah kita kepada manusia. Semua itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang diperbolehkan di dalam syariat. Bukan diharamkan selama tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah ditegaskan oleh syariat. Akan tetapi batin kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf sebagian ketika mereka membincangkan tawakal, sebagian di antara mereka mendefinisikan tawakal sebagai posisi hati yang tetap tenang ketika kita berhadapan dengan masalah. Mungkin kalau saya sederhanakan, apabila kita berjalan di depan kita ada singa, di belakang kita ada buaya, di samping kanan kita ada ular kobra, di samping kiri kita ada serigala. Kita tetap bergerak, tubuh kita tetap berjalan, kita tetap mengcounter dan self defense. Akan tetapi batin kita tidak bergerak. Itu tawakal. Itu makna tawakal yang sebenarnya. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, beliau pernah melakukan mujarrabat, yakni selama 57 tahun beliau tidak memasrahkan satu urusannya melainkan kepada Allah. Sementara ada satu urusan lagi yang dipasrahkan kepada manusia. Artinya diupayakan dengan ikhtiarnya. Maka beliau berkata, tidak pernah aku dapati melainkan apa yang aku pasrahkan kepada Allah terpenuhi, dan apa yang aku pasrahkan kepada manusia pasti tidak akan terpenuhi. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengajarkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku sandarkan semua urusanku kepada Allah, wala haula,
dan tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan, semua upaya, semua kasab dan ikhtiar, semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada konteks amal tadi, hal ini tidak ada bedanya ketika kita merasakan diri malas beribadah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan saya untuk beribadah. Ketika kita merasa sebaliknya, kita beribadah dengan baik, minta tolong kepada Allah supaya tidak mencabut keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan. Ini tidak ubahnya seperti seorang ayah yang memberikan kepada anaknya uang. Lalu ayah berkata kepada anaknya, "Nah, apabila engkau bersedekah, apabila engkau memberikan apa, ya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadamu, maka kamu akan memberikan satu saham yang terbesar kepada kemanusiaan." Lalu sang bapak mengajak si anak pergi ke pasar. Di tengah jalan, anak tersebut melewati fakir miskin dan dia memberikan uang yang diberikan bapaknya. Lalu bapaknya memuji, "Masya Allah nak, sungguh kamu telah berbuat baik." Bolehkah saya bertanya, kira-kira siapa yang memberikan uang itu? Siapa yang sudah memberikan tangan itu? Siapa yang sudah memberikan pikiran itu? Siapa yang sudah memberikan mata itu? Mungkinkah kita bersedekah tanpa mata yang Allah berikan kepada orang tertentu? Tidak mungkin. Kecuali ada yang menunjukkan kita. Mungkinkah kita bisa mengetahui fadilah sedekah apabila Allah tidak memberikan akal kepada kita? Tidak mungkin. Mungkinkah kita bisa berjalan menuju tempat-tempat di mana kita bisa bersedekah kalau Allah tidak memberikan kaki kepada kita? Tidak mungkin. Tolong jangan dijawab, ya bisa pakai kursi roda, tentu saja, ya. Kita makhluk yang berakal, faham, ya. Apa maksud diksi yang saya sampaikan ini? Maka janganlah kita di dalam dua keadaan, baik keadaan futur ataupun azam, dalam keadaan kita terpuruk ke bawah atau sedang di atas, jangan sampai kita punya perasaan menyandarkan diri kita kepada amalan kita atau menyandarkan masalah rezeki kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu adalah sebuah keniscayaan. Karena orang punya makom yang beda-beda. Ada yang disebut makom asbab, yaitu satu makom di mana seseorang itu memang diperintahkan, ingat, diperintahkan untuk berusaha. Ada satu makom di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia bukan untuk berusaha tapi untuk full melakukan ibadah. Maka dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili, apabila kamu seorang pekerja, ya sulukmu, ibadahmu itu adalah bekerja. Apabila kamu seorang istri, ya sulukmu adalah berkhidmat kepada suamimu. Apabila kamu seorang anak, maka sulukmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Apabila kamu seorang pemimpin, maka sulukmu adalah berkhidmat kepada rakyatmu. Ini suluk, akhlak, moralitas yang harus kita junjung tinggi supaya batin ini memang terus menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hendaknya hanya kepada Allah orang yang beriman itu bertawakal. Ketika seorang keluar dari rumah, hatinya bertawakal, lisannya mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepada orang tersebut, kufita wahudita wawukita. Kamu sudah dicukupi, kamu akan diberi petunjuk dan kamu dijaga. Syaitan yang pada hari itu hendak mengganggu orang tersebut lari tunggang langgang. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ini syaitan berkata kepada kawannya, ketahuilah, sesungguhnya kita tidak bisa melakukan apa-apa kepada orang yang sudah diberikan penjagaan, kepada orang yang sudah diberikan petunjuk dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memasrahkan urusan kita kepada makhluk,
karena sebagaimana kita membutuhkan, makhluk juga membutuhkan. Astaudiakumullah, saya titipkan antum semua kepada Allah, min ahlil khair insyaallah, min ahlil jannah insyaallah. Kita saling mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Astaudiakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah